Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Terima kasih. Bab 581, tak terkalahkan. Paul menarik napas dalam-dalam, dengan tatapan dingin di matanya. Kekuatan Aiden saat ini mungkin sebanding dengan putra suci dari 3 tanah suci. Roni terdiam beberapa saat, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, putra suci dari 3 tempat suci tidak sebaik dia. Setelah jeda, dia menambahkan, setidaknya, pada usia ini, putra-putra suci dari 3 tempat suci jauh lebih sedikit yang dibudidayakan dibandingkan dia. Mata Paul menegang, dan amarah langsung mengalir ke dahinya. Mengapa seorang pecundang yang kehilangan pembuluh darah spiritualnya tiba-tiba menjadi monster seperti itu? Matanya tajam dan dia berkata dengan dingin, kakak senior, bantu aku membunuh Aiden hari ini. Aku akan meminta ibuku memberiku tempat di alam rahasia Pulau Abadi Penglai. Apakah ini benar? Ekspresi Roni tiba-tiba berubah, dan napasnya menjadi cepat. Paul mengangguk dengan tajam. Tidak lebih cepat diucapkan daripada dilakukan. Premisnya adalah kakak senior bisa membantuku membunuh Aiden. Roni menarik napas dalam-dalam, dan sorot matanya menjadi sangat tajam. Temukan kekayaan dalam bahaya. Meskipun Aiden begitu kuat sehingga dia takut akan hal itu, namun dengan senjata spiritual Cauldron, dia tetap tidak memiliki masalah dalam mempertahankan nyawanya. Saya berjanji kepadamu. Roni, yang awalnya berpikir untuk berhenti, kini bertekad sepenuhnya untuk membunuh Aiden. Aiden sepertinya menyadari perubahan momentum Roni, dan matanya tertuju padanya. Apakah kamu mulai serius? Dia bisa merasakan sebelumnya bahwa Roni sepertinya tidak berusaha sekuat tenaga, tapi sekarang niat membunuhnya tiba-tiba meningkat, aku khawatir Paul mengeluarkan harga yang mahal lagi. Namun, betapapun bagusnya, itu harus diambil dengan nyawa. Sementara Aiden mencibir, dia mengatupkan ibu jari dan jari telunjuknya untuk membentuk persegi, dan menekan udara ke arah 3 orang yang jauh di kejauhan. Sangkar 4 sisi, turun. Bam! Antara langit dan bumi, sepertinya ada sangkar persegi tak kasat mata yang jatuh, langsung menutupi ketiganya. Ketiga Paul saling memandang, dan momentum mereka meledak dengan gila-gilaan. Cahaya ilahi 5 warna, hancurkan. Telapak tangan Yin Luo. Kekuatan magis Yimu, hancurkan kehampaan. Boom! Mereka bertiga punya jurus unik, tak berani pamer di depan Aiden. Pohon suci hijau berakar di kehampaan dan langsung menerobos sangkar kehampaan, sementara telapak tangan Yin Luo Snap dipenuhi dengan Yin Qi, menghancurkan kehampaan yang membeku dalam sekejap mata. Cahaya ilahi 5 warna Paul berubah menjadi air terjun 5 warna dan menebas ke arah Aiden dalam sekejap. Kekuatan cahaya ilahi 5 warna tidaklah lemah. Bahkan tubuh tahu bawaan Aiden dan tubuh guntur abadi-abadi surgawi tidak berani menolaknya sesuka hati. Punggung Aiden berdebar seperti naga, membuka dan menutup saat dia melangkah, dan dengan sebuah pukulan, udara terguncang dengan keras. Hindari kejutan. Hancurkan langit. Pada saat ini, Aiden berubah menjadi dewa perang kuno, seperti binatang buas. Kekuatan langit dan bumi yang dibawanya ketika dia mengayunkan tangan dan kakinya begitu besar sehingga ketiga Paul hampir tidak bisa mengatasinya bersama-sama. Kekuatan luar biasa. Pada saat ini, ketika Mike dan Jasper di bawah tampak ngeri, mereka tidak bisa menahan untuk tidak menghembuskan 4 kata ini di dalam hati mereka. Faber berdiri di atas perisai cahaya yang melindungi Jonathan dan yang lainnya, dengan desahan di wajahnya, mengerutkan bibirnya dan bergumam, sial, orang ini terlalu mesum. Sepertinya aku tidak punya harapan untuk melampaui dia. Saya berpikir bahwa setelah menerobos ke alam dewa, saya akan mampu bersaing dengan Aiden, tetapi saya tidak menyangka bahwa Aiden akan begitu kuat sehingga dia akan mengalahkan 5 penguasa besar alam dewa. Saya khawatir, meskipun orang tua itu sendiri yang mengambil tindakan, dia tidak akan menjadi lawan sesat ini, bukan? Tidak jauh dari situ, Erdem berdiri diam. Ada api yang menyala di matanya. Apakah ini kekuatan Aiden yang sebenarnya? Memang saking kuatnya hingga membuat orang putus asa. Adapun Erika, Ilyas dan Milo, ini adalah pertama kalinya orang biasa melihat pemandangan seperti itu. Saat ini, saya hanya merasa kesurupan, mulut saya kering, dan ketiga pandangan saya terganggu. Memang ada dewa di dunia ini. Di hati Milo dan lainnya, Aiden saat ini tidak berbeda dengan dewa. Bam! Dia menamparkan 3 orang dengan 1 telapak tangan.
Aiden menatap perisai cahaya hijau besar di atas kepalanya, alisnya sedikit terangkat, seolah dia sedikit jijik. Perisai cahaya sebelumnya juga bisa menghalangi suara pertarungan mereka. Namun, sepertinya hal itu sudah tidak diperlukan lagi. Boom! Dia menginjak dengan sia-sia. Untuk sesaat, tubuhnya seperti bola meriam, menghantam perisai cahaya hijau yang berada 100 meter di atas tanah. Dua art. Kekosongan itu meledak dengan hebat. Suara besar itu mengguncang hati semua orang. Perisai cahaya hijau bergetar hebat dan menjadi lebih ilusi, tapi tidak pecah. Aiden mengangkat alisnya sedikit, memberi isyarat, guntur dan kilat meledak di kehampaan, dan dalam sekejap mata, itu mengembun menjadi pedang guntur dan kilat besar di depannya, yang panjangnya lebih dari 3 kaki. Potong. Aiden berubah menjadi raksasa kuno, memegang pedang sihir petir raksasa di tangannya, dan menebas keras perisai cahaya biru di langit. Kita tidak bisa membiarkan dia memutus lingkaran sihir. Ekspresi Paul tiba-tiba berubah. Wajah Roni dingin, dan bayangan kayu hijau besar di belakangnya langsung muncul. Untuk sesaat, cabang-cabang hijau menutupi langit, dan menjalin jaringan hijau raksasa di perisai hijau. Hancurkan. Saat Aiden sedang memandang dengan dingin, guntur dan pedang petir yang besar meletus dengan guntur dan kilat ungu yang menakutkan, menembus langit dalam sekejap. Perisai hijau dan dahan kayu hijau bergetar dan patah, tapi bisa diperbaiki dalam sekejap. Datang lagi. Buka, buka, buka. Dalam sekejap, Aiden menjadi sangat kejam dan menghunus hampir lusinan pedang berturut-turut. Wajah Roni memerah, pohon suci hijau di belakangnya bergetar, dan cabang-cabangnya tiba-tiba mencabut. Saya tidak bisa menghentikannya. Klik. Perisai cahaya hijau yang besar, dengan kilat ungu melintasinya pada saat ini, meledak menjadi pancaran cahaya dalam sekejap mata. Getaran yang sangat kuat membuat separuh gunung Mingshan bergetar. Di tengah jalan mendaki gunung Mingshan, Zuiren, yang sedang mengasingkan diri, tiba-tiba terbang keluar dan melihat ke arah Villa Mingkuan dari kejauhan, wajahnya sangat terkejut. Bagaimana situasinya? Saya baru mengasingkan diri untuk waktu yang lama, tetapi sebenarnya ada perang dewa yang terjadi di kota Jinling. Wajah Paul muram, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, formasinya telah rusak. Tidak mungkin bagi kita untuk mengandalkan kekuatan satu sama lain. Kakak senior, dewa penyihir senior, bersiaplah untuk bertarung sekuat tenaga. Wajah Snap muram seperti air dalam jubah hitamnya, dia menatap Aiden dan mengutuk dalam hati. Aku seharusnya tidak datang kali ini. Brengsek. Saat berbicara, jiwa hitam terbang keluar dari sela-sela alisnya dan langsung bergabung ke dalam Panji Yin Luo. Dalam sekejap, Panji Yin Luo tiba-tiba mengeluarkan kabut hitam, langsung menutupi langit dan berubah menjadi hantu besar berwajah hijau. Saat sidik jari Paul berubah, dia menunjuk satu jari di antara alisnya. Ketika setetes esensi darah terbang, itu langsung menyatu menjadi cahaya ilahi 5 warna dan berubah menjadi raksasa lapis baja 5 warna. Dan Roni menunjukkan bekas rasa sakit fisik di wajahnya, menggigit ujung lidahnya, dan menyemburkan seteguk darah. Dalam sekejap, itu menyatu dengan energi hijau sejati di depannya dan berubah menjadi hampir 1000 energi hijau pedang spiritual kayu. Ingin bersaing dalam mantra. Dalam hal ini, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu Taoisme dan kekuatan magis. Aiden tersenyum acuh tak acuh. Tunjuk ke langit. Bam! Tiba-tiba, di langit tak berawan, angin dan awan melonjak, dan energi guntur yang sangat besar melonjak dan mengembun. Aliran cahaya listrik yang terlihat dengan mata telanjang berkumpul dari segala arah, membentuk mata badai besar dengan Aiden sebagai pusatnya. Awan dan kabut berkumpul di langit di atas Villa Mingkuan, dan semburan guntur terdengar. Seluruh tubuh Aiden diselimuti petir perak terang, seperti dewa yang bertanggung jawab atas guntur. Ini benar-benar mantra yang menghancurkan bumi. Kita tidak bisa membiarkan dia mengumpulkan kekuatan yang cukup. Cepat ambil tindakan. Pupil dewa penyihir tua Snap menegang dan dia berteriak dengan keras. Sebelum tekniknya selesai, dia merasakan krisis hidup dan mati. Kalau memang sudah selesai, lalu apa gunanya? Bunuh. Paul juga memiliki mata yang gila dan berteriak dengan marah, tubuhnya benar-benar menyatu menjadi raksasa lapis baja 5 warna, dan dia meninju Aiden dengan keras. Mata Roni tajam, dan saat dia berteriak, dia melambaikan tangannya, dan hampir 1000 pedang spiritual yang ternoda oleh esensi dan darahnya langsung membentuk formasi pedang yang aneh, dan menusuk bagian vital Aiden.
Bab 582, Dewa Penyihir Tua, mati. Susunan pedang itu seperti ular spiritual yang berputar-putar, mengelilingi Aiden dengan kekuatan berputar dan merobek, dan menusuk tubuh Aiden dengan keras. Bang bang bang. Suara yang tak terhitung jumlahnya seperti benturan emas dan besi terdengar, dan kulit di sekujur tubuh Aiden memancarkan kilau seperti batu giok putih, dengan lingkaran cahaya hijau samar muncul di dalamnya. Tubuh abadi guntur surgawi digabungkan dengan tubuh Tao bawaan. Pertahanan, kuat dan menakutkan. Formasi pedang ular rohimu yang bercampur dengan esensi dan darah Roni ternyata tak mampu menembus pertahanan Aiden. Badan harta karun abadi duniawi benar-benar menakutkan. Pupil mata Roni menegang lagi, wajahnya dipenuhi tekad, dan dia berteriak, meledak. Boom! Ratusan energi pedang hijau yang tersisa tiba-tiba meledak, dan kekuatan kekerasan menyapu, langsung mengelilingi sosok Aiden. Hosh! Energi pedang tersebar, dan di atas sosok Aiden, guntur ilahi ungu berkeliaran, memusnahkan semua energi pedang yang tersisa. Pada saat ini, raksasa lapis baja 5 warna yang diubah oleh Paul akhirnya tiba. 5 warna cemerlang mengalir di sekelilingnya, seperti dewa yang datang ke dunia, dia mengeluarkan raungan keras, dan tubuhnya langsung berubah menjadi 7 hantu, menembaki Aiden dari segala arah. Setiap hantu menampilkan seni bela diri yang berbeda. Ada seekor naga yang mengaum dan terbang melintasi sungai Yangtze. Ada seekor burung bangau yang melebarkan sayapnya dan menyerang 9 langit. Ada kera raksasa mengiringi gunung, mengaum ke langit. 7 sosok berevolusi menjadi 7 binatang buas purba, menyerang 9 langit. Kekosongan yang terkompresi sepertinya runtuh, menyebabkan ekspresi Roni di kejauhan sedikit berubah. Sekte Dewa Pengobatan menyerang teknik rahasia, 7 harta karun yang tidak menyenangkan, dari jarak dekat. Saya tidak menyangka Paul menguasai teknik ini sejauh ini. Namun, karena dia memiliki tubuh spiritual Yimu, dia secara alami tidak akan iri dengan keterampilan rahasia tersebut. Sis. Seringai hijau besar di depan Snap tiba-tiba melebar, dan jeritan tajam keluar dari mulutnya. Ia begitu penuh energi hingga lengan jubahnya pun seakan tertiup angin dan berkibar tertiup angin, terlihat jelas bahwa ia telah berusaha semaksimal mungkin. Bila udara kabut hitam sepanjang 5 kaki muncul di udara. Bila tajam ini, setransparan air, murni terdiri dari gelombang suara dengan konsentrasi tinggi. Anda bahkan dapat melihat bilahnya bergetar samar-samar, seperti mesin pemotong. Pisau ini saja sudah cukup untuk menembus kendaraan tempur lapis baja khusus. Suara mendesing. Bila tajam berwarna hitam itu membelah langit, sepertinya mampu memutus kesadaran spiritual manusia, dan menebas Aiden di udara. Ketiganya mencoba yang terbaik untuk menyerang, dan momentum mereka bahkan lebih besar dari sebelumnya. Vitalitas di langit sedang mendidih. Meskipun jarak mereka ratusan meter, Mike dan yang lainnya di tanah merasakan jantung mereka bergetar, dan pedang itu terasa seperti tersangkut di tenggorokan mereka. Tapi ekspresi Aiden tidak berubah. Dia masih menunduk, mencubit formula ajaib, dan memeluknya di udara. Cahaya listrik yang kuat berubah menjadi bola petir besar di telapak tangannya. Bola petir itu sangat kental, dan pada akhirnya hampir seperti terik matahari putih, sehingga sulit untuk melihatnya secara langsung. Saat berikutnya, serangan kedua pria itu akan menimpa Aiden. Aiden Chai tiba-tiba membuka matanya, dan matanya meledak dengan kilatan petir. Langsung menembus kekosongan. Sihir Tao tipe petir bergerak dengan guntur. Aiden berteriak keras, dan bola petir di tangannya tiba-tiba melesat ke udara. 2 art. Itu seperti bom yang tak terhitung jumlahnya yang meledak secara bersamaan antara langit dan bumi. Seluruh dunia langsung dipenuhi dengan guntur yang menyilaukan. Hanya beberapa orang seperti Faber dan Erdem yang dapat melihat lusinan petir perak setebal ember jatuh di udara, ketika ular petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak, seluruh ruang berubah menjadi lautan guntur dan kilat di lautan sekejap mata meliputi seluruh area seluas 100 meter. Masing-masing ular petir yang berenang di kehampaan ini setebal paha orang dewasa, membawa kekuatan penghancur yang mengerikan dan memecahkan kehampaan, bisa dibayangkan kekuatannya, bahkan jika seekor gajah dipukul, ia juga akan terbunuh di tempat. Narasinya lambat, dari datangnya serangan Paul hingga serangan balik Aiden. Ini hanya sesaat. Ketika Paul merasakan bahaya dan ingin mundur, semuanya sudah terlambat. Engah. Paul yang paling dekat berusaha sekuat tenaga untuk mundur, namun radius 100 meter berubah menjadi genangan guntur, kemana dia bisa melarikan diri.
Dia membiarkan pancaran 5 warna meledak dari tubuhnya, tapi dia masih terkena lebih dari selusin sambaran petir. Seluruh orang dipukuli bola balik, dan tubuh besar 5 warna menjadi sangat redup saat ini. Akhirnya, baju besi 5 warna tiba-tiba meledak, dan seluruh orang hangus hitam dan terbang mundur. Snap terkejut dan marah pada saat bersamaan. Bila udara hitam terhapus oleh cahaya guntur dan kilat yang menakutkan dalam sekejap, sementara wajah hantu hijau besar, mengaum dengan ganas, dan dipenuhi dengan energi hitam, tidak dapat menahan guntur matahari yang sangat merusak, dan dihancurkan. Disambar beberapa guntur perak dalam sekejap mata. Berubah menjadi abu. Tubuh asli Snap dibungkus oleh puluhan petir, dan energi hitam di sekujur tubuhnya langsung tersebar. Bahkan energi yin pada bendera Yin Luo benar-benar musnah saat ini, dan terpotong-potong oleh guntur yang dahsyat. Pada akhirnya, tubuh Snap hangus dan hitam, dan langsung jatuh ke tanah seperti ular mati. Hanya Roni, yang berada paling jauh, yang lolos. Tapi dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi kaget di wajahnya. Sihir macam apa ini? Kekuatan semacam ini lebih menakutkan daripada mantra penekan klan di 3 tempat suci. Dari mana asal-muasal Aiden ini? Saat hatinya sedang kacau, matanya yang menatap Aiden menjadi sangat terkejut dan rumit. Dengan 1 lawan 3, Aiden benar-benar mengalahkan 3 alam dewa dalam 1 pukulan. Kekuatan macam apa yang menakutkan dan mengerikan ini? Di tanah, wajah Mike menjadi pucat. Bagaimana Aiden bisa begitu kuat? Melihat Jasper dan Tuan Walker, wajah mereka ngeri saat ini, seolah-olah mereka belum pulih. Pada saat ini, mata Erdem dipenuhi dengan keterkejutan yang ekstrim. Ini. Metode petir yang digunakan Aiden jauh lebih kuat daripada metode petir surgawi Dao. Ini adalah metode petir yang benar-benar tidak bisa dihancurkan. Desir. Sementara semua orang masih linglung, Snap yang tidak bersuara, yang jatuh ke tanah dan hampir berubah menjadi minuman bersoda, tiba-tiba bergerak saat ini. Tanpa ragu-ragu, seluruh tubuhnya berubah menjadi pelangi hitam dan lari menuju cakrawala dalam sekejap. Dia bahkan tidak berani mengucapkan kata-kata kasar. Apakah kamu mau melarikan diri? Tawa dingin terdengar, dan tubuh Snap tiba-tiba membeku. Aiden, jangan paksa aku. Saat ini, Snap seperti arang, namun ia masih hidup, harus dikatakan bahwa vitalitas orang yang berkuasa di alam dewa memang sangat kuat. Aiden mencibir dan menepuknya dengan telapak tangannya. Bam! Jejak tangan guntur dan kilat yang menakutkan langsung menutupi kekosongan dan menekan Snap dengan kuat. Brengsek! Aiden kecil, kamu bertindak terlalu jauh. Spanduk Yin Luo meledak. Boom! Spanduk Yin Luo yang rusak tiba-tiba pecah berkeping-keping. Kabut hitam yang dahsyat menyapu langit selama 9 hari, menenggelamkan radius puluhan meter dalam sekejap. Suara mendesing. Jiwa dewa yang sulit dideteksi dengan mata telanjang langsung menembus kehampaan dan melesat ke arah langit. Pedang ilahi, bunuh. Pedang pemikiran ilahi yang juga transparan dan sulit dilihat langsung menembus kehampaan ratusan meter dan mendarat di jiwa Snap. Tidak. Jiwa Snap meraung dengan ganas, tetapi saat berikutnya jiwa itu dipotong menjadi 2 oleh pedang ilahi Aiden, dan musnah seluruhnya dalam sekejap. Bab 583, mengirimmu dalam perjalanan. Hampir pada saat yang sama Aiden membunuh jiwa Snap. Di istana bawah tanah yang suram jauh di Myanmar. Di altar di bagian terdalam istana, sosok yang tampak seperti patung batu tiba-tiba bergerak. Saat dia membuka matanya, 2 sinar cahaya hitam langsung menembus dinding batu di depannya dan melesat hampir 10 meter sebelum perlahan menghilang. Aiden sialan, beraninya kau membunuh tiruanku. Dia sangat marah hingga seluruh istana hampir bergetar karena nafas yang dia keluarkan. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan aslinya. Perjalanan ke Sundari ini benar-benar salah perhitungan. Di matanya yang dalam, ada niat membunuh saat ini. Untuk merusak peristiwa besar bagi Sekte Dewa Penyihir kita, hari ini seseorang membunuh klon yang telah berlatih keras selama bertahun-tahun. Ini sama saja dengan menghancurkan satu-satunya kesempatanku untuk dipromosikan menjadi Dewa Bumi. Bocah, Aiden, ketika aku keluar dari pengasingan, aku akan menghancurkanmu menjadi abu. Saat ini, dia bahkan tidak memperhatikan Changming Sword Immortal. Tentu saja, ada alasan mengapa Changming Sword Immortal telah meninggal dunia.
Menurut rencananya, ketika dia keluar dari pengasingan, inilah waktunya untuk menggabungkan jiwa para klon. Dia bisa menggunakan kekuatan kuat dari dua jiwa untuk menerobos ke negeri dongeng duniawi. Tapi sekarang, jiwa klonnya yang paling berharga hilang di tangan Aiden. Semua rencananya terganggu, bagaimana mungkin dia tidak marah? Adapun senjata spiritual spanduk Yin Luo, menurutnya, jauh lebih penting daripada jiwa klon. Hosh! Setelah menghela nafas panjang, matanya kembali gelap seperti air, ia menutupnya, dan tubuhnya kembali berubah menjadi fosil tak bernyawa. Di dalam villa Mingkuan, Aiden sedikit mengernyit saat dia melihat tubuh Snap yang jiwanya telah menghilang. Jiwa orang ini sepertinya tidak lengkap. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkannya lagi. Tidak jauh dari situ, Roni mendarat di sebelah Paul, dan energi spiritual hijau Yimu yang kaya menyembur keluar dari tubuhnya dengan gila-gilaan. Kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Senyuman muncul di bibir Aiden, dan dia memandang mereka berdua dengan mata dingin. Paul terbangun dengan lemah, namun rasa hitam yang terbakar di tubuhnya akan sulit dihilangkan untuk sementara waktu. Pakaiannya robek, rambutnya berantakan, dan dia terlihat sangat sedih. Dia menatap Aiden, bernapas dengan cepat dan tidak berkata apa-apa. Ketika mereka datang, mereka seperti dewa, menutup dunia ke segala arah, dan mereka sangat yakin bahwa mereka ingin membunuh Aiden. Tapi sekarang, Aiden masih aman dan sehat, tapi 3 dari 5 master tingkat dewa mereka telah mati secara langsung. Sekarang, keduanya terluka parah, dan hanya Roni yang tersisa dengan kekuatan tempur puncak. Roni memandang Aiden tanpa ekspresi. Aiden, ngomong-ngomong, kamu dan aku tidak punya dendam yang mendalam. Saat kita memasuki jalur kultivasi, dendam dan kebencian ini tidak ada hubungannya dengan kita. Biarkan saya membawa adik laki-laki saya pergi. Saya jamin dia tidak akan meninggalkan sekte abadi lagi dalam 10 tahun. Adapun keluarga Palmer, kamu bisa menghancurkannya sesuka hati. Aiden memandangnya dengan senyum tipis, sepertinya status Paul tidak rendah. Roni berkata dengan tenang, saudara muda Paul memiliki posisi yang sangat terhormat di sekte dewa pengobatan kita, tidak kurang dari saya. Jika Anda membunuhnya hari ini, Anda akan menyatakan perang terhadap sekte dewa pengobatan kami. Saya menyarankan Anda untuk berpikir dengan hati-hati. Terlebih lagi, kamu tahu, kamu tidak bisa membunuhnya selama aku di sini. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya dan kuali perunggu besar dengan 3 kaki dan 2 telinga segera terbang keluar. Kuali kayu hijau. Mata Paul langsung membara. Kakak senior Roni, tuanku sayang, dia benar-benar membawamu keluar dari kuali kayu hijau. Senjata spiritual kelas atas, Greenwood Cauldron, dapat dianggap sebagai salah satu senjata magis paling kuat di seluruh sekte dewa pengobatan. Pantas saja Roni yang selalu percaya diri menghadapi Aiden, ternyata kuali ini ada. Memikirkan hal ini, Paul merasa lega. Anda harus tahu bahwa Greenwood Cauldron adalah senjata spiritual kelas atas. Bahkan jika leluhur abadi bumi secara pribadi mengambil tindakan, akan sulit untuk menembus pertahanannya. Terlebih lagi, Aiden, kekuatanmu memang di luar imajinasiku. Paul menatap lurus ke arah Aiden dan berkata dengan sungguh-sungguh, atas nama keluarga Palmer, saya mengakui keberadaan Anda. Akui keberadaanku. Alis Aiden tiba-tiba terangkat, dengan ekspresi arogansi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu pikir kamu siapa? Siapa yang dihitung keluarga Palmer di ibu kota? Aku, Aiden, kenapa kamu harus mengakuinya? Sebelum dia selesai berbicara, tubuh Aiden tiba-tiba berubah menjadi pelangi guntur dan kilat, langsung memecahkan penghalang suara, dan meninju mereka berdua. Aku sudah menyelesaikan kata-kata terakhirku, aku akan mengirim kalian berdua ke neraka. Brengsek. Roni tidak menyangka Aiden akan mengambil tindakan jika terjadi perselisihan sedikit pun, dia mengutuk dengan marah, dan bayangan kayu hijau di belakangnya tiba-tiba melonjak, dan cabang yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam kuali kayu hijau. Bus! Rune di seluruh Greenwood Cauldron tiba-tiba memancarkan cahaya hijau emas, langsung memperbesar dan menyelimuti kedua tubuh. Bam! Suara benturan pelan bergema ke segala arah. Karena terkejut, Jonathan dan Isabella segera menutup telinga mereka. Mike dan orang biasa lainnya menjadi pucat dan hampir pingsan. Kuali hijau raksasa itu seperti mobil berlapis baja, dan terbang mundur setelah terkena pukulan Aiden.
Roni dan dua lainnya memasang ekspresi dingin di wajah mereka. Mereka mengendalikan kuali kayu hijau dan melarikan diri dengan cepat dengan bantuan kekuatan terbang terbalik. Mereka kalah telak dalam pertempuran ini. Tidak mudah untuk pergi. Aiden mencibir, kekuatan guntur dan kilat melonjak ke seluruh tubuhnya, dan dia meneguk sedikit. Dharma guntur abadi, bangkitlah. Duar. Ketika metode guntur dan kilat besar tiba-tiba berdiri kembali, jejak tangan Aiden berubah, dan momen serta metode guntur dan kilat bergabung menjadi satu. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi raksasa petir yang tingginya lebih dari 10 meter. Hancur, hancurkan, potong. Pada saat ini, Aiden berubah menjadi dewa perang yang kejam lagi. Dengan menggunakan tangan dan kakinya bersamaan, dia menghantam kehampaan. Tripod kayu hijau, yang tingginya hampir 10 kaki, terbang di udara seperti mainan di depannya. Di dalam kuali, Paul dan Roni terkejut setengah mati. Meskipun serangan Aiden sebagian besar dapat dinetralkan oleh Greenwood Cauldron, masih ada sedikit kekuatan yang mengejutkan mereka berdua. Beruntung bagi Roni, dia tidak terluka parah sejak awal, dan dia memiliki tubuh rohimu dengan kekuatan pemulihan yang kuat. Meskipun dia merasa tidak nyaman, tidak ada yang serius. Namun Paul tidak tahan dengan pendarahan dari mulut dan hidungnya. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan terkejut sampai mati di sini. Hampir seketika, dia mengambil keputusan. Kakak senior Roni, selama aku bisa kembali ke sekte hidup-hidup kali ini, tempat di alam rahasia penglai pasti akan menjadi milikmu. Mata Roni tiba-tiba menjadi cerah, dia menatap Paul dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa lagi. Mereka semua adalah orang pintar, dan ada beberapa hal yang tidak perlu diungkapkan. Dalam sekejap, Roni, yang secara pasif menolak pemboman Aiden, cahaya hijau melonjak dari tengah alisnya, dan pola padat pada tripod kayu hijau mengalir, membuat suara menderu dalam sekejap, seperti meteor biru terbang menuju langit. Kamu tidak bisa pergi. Aiden berteriak dingin, dan melebar sedikit lagi. Tubuhnya seperti dewa dan iblis. Pedang petir dan kilat yang panjangnya lebih dari 10 kaki muncul di tangannya dalam sekejap, dan dia menebasnya dengan satu pedang. Bam! Kekosongan itu meledak, dan cahaya biru di Greenwood Cauldron langsung meredup, seolah-olah terkena pukulan keras dan menghantam tanah, langsung menciptakan lubang besar. Bab 584, Pesona Pengganti. Bus! Cahaya kuali kayu hijau meletus lagi, menghantam tanah dan bebatuan, dan terbang dalam sekejap. Di dalam kuali, darah mengucur dari sudut mulut Paul, dan dia tampak terluka parah karena syok. Dan Roni juga penuh energi dan darah, dan ketika matanya tajam, dia menamparkan dadanya dengan telapak tangannya. Puff! Seteguk esensi dan darah menyentuhnya dan langsung menyatu ke dinding kuali. Pola perunggu padat pada kuali kayu hijau menyerap esensi darahnya pada saat ini, seolah-olah hidup, dan tiba-tiba meletus dengan suara mendengung yang menakjubkan. Saat berikutnya, ruang itu terkoyak, seperti roket yang lepas landas, mengeluarkan goresan panjang berwarna hijau emas di udara, yang langsung muncul dalam jarak 100 meter. Kecepatannya langsung menembus penghalang suara. Melihat ini, Aiden tidak panik. Sudah kubilang, kamu tidak bisa pergi. Bangkit. Mengikuti teriakan pelan Aiden, 3 bendera formasi yang awalnya mengelilingi Faber meledak menjadi cahaya keemasan dan langsung jatuh ke dalam kehampaan. Tekan. Bus. Kekosongan dengan radius 1 km langsung dipenuhi cahaya keemasan pucat, dan seluruh ruang tampak dipadatkan dan ditekan. Greenwood Cauldron, yang melarikan diri dengan cepat, sepertinya terjebak dalam rawa, dan kecepatannya tiba-tiba turun hingga kecepatan merangkak kura-kura. Aiden tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan maju selangkah. Seketika muncul di depan kuali kayu hijau. Dia mengangkat tangan kanannya, dan nyala api putih yang membara tiba-tiba muncul, membentuk matahari yang terik dalam sekejap. Pada saat yang sama, tangan kiri bergerak ke bawah, seolah menjentikkan air untuk menangkap bulan. Bulan yin hijau perlahan mengembun, dan kekuatan dingin di dalamnya membuat kehampaan tampak membeku. Saat berikutnya, di mata semua orang yang ketakutan dan tertegun, ekspresi Aiden menjadi lebih serius. Tangannya bergerak di udara, dan setelah pola yin yang digambar di udara, tangannya tiba-tiba bergetar. Matahari yang terik dan bulan biru yang dingin menyatu menjadi pola yin dan yang dalam sekejap.
Kekuatan matahari yang ekstrim dan dingin yang ekstrim bertabrakan, dan kehampaan sepertinya tidak mampu menahannya, mengeluarkan suara mencicit, seperti dua batu giling besar yang secara bertahap bertabrakan dan menyatu. Kekuatan supernatural, roda Dewa Matahari dan Bulan. Di atas kepala Aiden, di belakang roda Dewa Matahari dan Bulan, tiba-tiba menyatu menjadi satu, lalu berubah menjadi pola biru dan putih, seperti ikan yin dan yang. Boom! Kekosongan itu meledak. Tampaknya sulit untuk menahan kekuatan roda ilahi matahari dan bulan. Terlihat bahwa meskipun Aiden menggunakan jurus ini saat ini, itu cukup sulit. Ekspresinya serius, seperti dewa, dan dia mengangkat tangannya ke udara. Boom! Pola ikan yin yang menakutkan langsung menghancurkan ruangan dan menghantam kuali kayu hijau dengan keras. Saat ini, di kuali kayu hijau, ekspresi Paul sangat ketakutan. Tampaknya satu-satunya yang ada di matanya adalah roda ilahi matahari dan bulan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan 3 tempat suci dari Sekte Abadi tidak memiliki kekuatan magis yang begitu kuat. Bagaimana Aiden mempelajarinya? Di bawah rangsangan krisis yang kuat, tubuh Dewa Yimuroni meledak secara ekstrim pada saat ini, jiwanya meledak, kuali kayu hijau meraung keras, dan perisai emas terbentuk dalam sekejap. Tapi perisai cahaya emas yang tampaknya tidak bisa dihancurkan ini sama rapuhnya seperti kertas di bawah cakra matahari dan bulan Aiden, dan langsung robek. Boom! Raungan mengguncang dunia. Semua cahaya pada kuali kayu hijau itu langsung padam. Tanda samar muncul di seluruh dinding kuali. Kuali kayu hijau besar tiba-tiba terlontar seperti bola meriam pada saat ini, dan kemanapun ia melewatinya, itu seperti badai kehancuran. Semua bangunan, bebatuan, dan tanaman langsung menjadi abu. Akhirnya, kuali kayu hijau langsung menyentuh tanah. Bam! Di sekitarnya penuh debu. Sebuah lubang besar dengan radius 10 kaki muncul, dan tepi lubang itu ditutupi dengan retakan padat, yang sangat mengejutkan. Teknik serangan magis Sekte Ilahi Yin yang ini begitu kuat sehingga memang dapat dianggap sebagai teknik serangan rahasia tertinggi bagi biksu tingkat rendah. Dibandingkan dengan Yin Yang Break, Paul dan lainnya, roda ilahi matahari dan bulan Aiden lebih kuat dari apapun. Bahkan senjata spiritual terbaik pun tidak dapat menandingi kekuatan teknik ini. Aiden maju selangkah. Bus! Kuali kayu hijau tiba-tiba bergetar dan terbang. Hanya saja cahaya hijau keemasan di atasnya telah meredup hingga hampir sulit dilihat. Aiden. Saya menyerah. Di dalam kuali kayu hijau, suara ngeri Roni keluar. Saat ini, wajah Roni pucat, mulut dan hidungnya berdarah, ekspresinya sangat ketakutan, dan nafasnya lemah. Bahkan daun hijau di antara alisnya sangat redup saat ini. Bagaimana bisa ada jejaknya dari putra Sekte Abadi? Adapun Paul di sebelahnya, separuh tubuhnya telah hancur berkeping-keping, daging dan darahnya kabur, dan ekspresinya bingung, seolah-olah dia masih terjaga. Saat ini, Roni sangat membenci Paul. Adapun kuota alam rahasia Penglai, dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya. Sekarang dia bahkan mungkin tidak bisa menyelamatkan nyawanya, jadi apalagi yang dia inginkan dari alam rahasia Penglai. Sial, Aiden ini jelas merupakan reinkarnasi monster tua dari Sekte Abadi kuno, jika tidak, dia tidak akan pernah menjadi monster seperti itu. Jika dia menyerang seperti ini lagi, tubuh roh Yimu miliknya akan hancur. Ketika saatnya tiba hanya kekuatan jiwa yang tersisa, dia pasti akan mati. Saat berikutnya. Tubuh Paul yang patah dipindahkan langsung ke Aiden. Rekan Daois Aiden, ada dendam antara kamu dan aku. Hari ini, aku tidak akan lagi mengganggu dendammu terhadap Paul. Suara berat Roni terdengar dari kuali kayu hijau. Selama rekan Daois Aiden mengizinkan saya pergi, saya jamin Sekte Dewa Pengobatan tidak akan lagi membicarakan urusan rekan Daois Aiden sebelumnya. Wajah Paul linglung, tapi akhirnya dia sadar. Roni, beraninya kamu melakukan ini padaku. Ibuku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Roni, kakak senior Roni, selamatkan aku. Saat ini, separuh tubuhnya patah dan berdarah, namun masih ada cahaya hijau yang perlahan memperbaiki lukanya, dia pasti telah meminum semacam obat penyembuh. Saat ini, Paul sepertinya tidak pernah membayangkan Roni akan menjualnya, ekspresinya dipenuhi rasa dendam dan ketakutan, serta nafasnya yang sangat cepat, namun pada akhirnya berubah menjadi panik dan memohon.
Anjing yang hilang. Namun di dalam kuali kayu hijau, Roni sepertinya tidak mendengar kata-katanya. Pertunjukan yang luar biasa. Aiden tersenyum main-main. Matanya tertuju pada Paul di tanah. Ada kata-kata terakhir. Wajah Paul ngeri, dan dia tidak lagi merasakan superioritas seperti sebelumnya. Jangan bunuh aku. Aku bisa mengembalikan semua milikmu. Aku juga bisa mentransplantasikan vena roh spiritual ke sepupumu Aiden. Jangan bunuh aku. Vena roh surgawi. Aiden menggelengkan kepalanya dengan lembut, matanya acuh tak acuh, hal-hal ini adalah harta karun di matamu, tapi di mataku, itu tidak berharga. Adapun semua milikku, aku akan mengambilnya sendiri. Sekarang, kamu bisa berangkat. Sebelum dia selesai berbicara, dia mengacungkan jarinya seperti pisau dan memotongnya dengan satu telapak tangan. Tidak, pupil mata Paul menyusut hingga ekstrim. Shoot. Bila petir yang menyilaukan membelah tubuh Paul menjadi dua dalam sekejap. Namun saat jiwanya hendak melarikan diri, ia langsung dikelilingi oleh kekuatan pikiran spiritual yang kuat dan langsung hancur. Tapi saat berikutnya, perubahan terjadi secara tiba-tiba. Bus. Jiwa Paul, yang telah hancur berkeping-keping, tiba-tiba memancarkan aura yang luas dan jauh, dipenuhi cahaya keemasan. Jimat emas ilusi muncul, langsung memadatkan jiwanya yang hancur. Pengganti. Bab 585, Roni, mati. Saat berikutnya, sebelum Aiden dapat berbicara, suara ketakutan Roni terdengar. Itu sebenarnya jimat pengganti. Suaranya sekarang penuh kecemburuan dan kebencian. Dia adalah putra dewa dari Sekte Dewa Pengobatan, dan dia adalah orang nomor satu di antara generasi muda dari Sekte Dewa Pengobatan. Namun, dia tidak diberi jimat penyelamat jiwa, tetapi Paul diberi kehidupan yang begitu berharga. Ketika Aiden mendengar ini, matanya bersinar terang. Saat berikutnya, jimat emas merobek ruang dan menghilang ke langit. Kecepatannya sangat cepat bahkan Aiden tidak bisa mengejarnya. Dan dia tidak punya niat untuk mengejarnya. Jimat penyelamat hidup ini dianggap sebagai benda langka yang menyelamatkan jiwa di dunia keabadian. Hanya keturunan inti langsung dari keluarga besar dan murid benih dari sekte besar abadi yang akan diberikan jimat penyelamat hidup ini. Dapat digunakan untuk menyelamatkan hidup di saat krisis. Ngomong-ngomong, dalam hal penyelamatan nyawa, jimat kehidupan ini bahkan lebih berharga dari senjata spiritual terbaik. Hal ini juga dapat menjelaskan mengapa Paul tidak diberikan senjata spiritual untuk menyelamatkan nyawanya. Dengan jimat penyelamat nyawa, selama tidak dilakukan oleh Tuan sejati sendiri, jimat itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang, 100 kali lebih kuat dari senjata spiritual penyelamat nyawa manapun. Bisa dikatakan sangat keterlaluan. Terlebih lagi, sejauh yang diketahui Aiden, jimat ini setidaknya membutuhkan raja sejati dari pil emas untuk memurnikannya menggunakan energi pil kelahiran. Jika Anda mengatakannya seperti ini, mungkinkah Sekte Dewa Pengobatan telah menghasilkan penguasa pil emas yang sejati? Jika ini masalahnya, dia mungkin harus berhati-hati jika memasuki sekte abadi di masa depan. Sebagai perbandingan, meskipun dia sekarang telah mengembangkan tubuh bawaan Tao, dia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Raja Sejati Pil Emas. Saat pikiran Aiden berputar, kuali kayu hijau, yang tidak bergerak, tiba-tiba menembus kehampaan dan melesat ke arah langit. Aiden meliriknya dan menunjukkannya sambil mencibir. Kembali. Bus. Kekosongan berdengung, dan kekuatan pengurungan yang kuat tiba-tiba turun ke kuali kayu hijau. Aiden, apakah kamu benar-benar ingin mengalahkan musuh? Biarkan aku kembali, dan aku berjanji akan meyakinkan sekte itu untuk tidak menjadi musuhmu lagi. Kalau tidak, ketika jiwa Paul kembali ke sekte dan memperingatkan sesepuh tertinggi sekte tersebut, kamu pasti akan mati bahkan jika kamu memiliki badan harta karun abadi bumi. Aiden tersenyum acuh tak acuh dan berkata, benarkah? Mungkin lebih baik membiarkanmu kembali dan bertarung dengan Paul. Kali ini Roni mengusir Paul untuk memblokir senjatanya, dan mereka berdua benar-benar berselisih. Jika mereka bertemu lagi, mereka pasti akan bertarung. Saat berikutnya, ketika Roni menunggu dengan cemas, Aiden mengubah nada suaranya dan berkata dengan tenang, tetapi saya tidak memiliki kebiasaan membalas dendam dalam semalam. Saya tidak akan pernah membiarkan musuh yang saya bunuh secara langsung menunggu sampai hari berikutnya. Saat dia berbicara, dia seperti seekor naga yang muncul dari laut dan meninju. Bam!
Raungan rendah itu meledak lagi. Kuali kayu hijau dibuang seperti mainan, dan suara marah Roni menyebar ke seluruh Villa Mingkuan. Aiden, jangan paksa aku. Kalau tidak, aku akan meledakkan diriku sendiri, dan semua kerabat serta temanmu akan dikuburkan bersamaku. Di tanah. Mike, yang sudah putus asa, dan Jasper serta yang lainnya bahkan lebih ketakutan ketika mendengar ini. Apakah makhluk abadi dari Sekte Abadi ini mencoba menyeret mereka sampai mati bersama? Saat Jonathan dan yang lainnya melihat ini, mereka akhirnya menghela nafas lega. Adapun Martin, Robert dan lainnya, wajah mereka terkejut dan linglung, dan sampai sekarang mereka masih merasa sedikit tidak nyata. Bertarung melawan 5 master tingkat dewa sendirian, Aiden tidak hanya menang, tetapi juga membunuh 4 dari mereka. Putra Sekte Abadi yang terakhir dan terkuat terpaksa mengancam akan menghancurkan dirinya sendiri. Jika mereka tidak melihat ini dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya bahkan sampai mati. Sial, apakah kamu benar-benar memperlakukanku seperti hiasan? Faber berdiri di udara sambil mengumpat, menepuk dadanya dan berkata kepada Aiden, Aiden, jangan khawatir dan bunuh cucu ini. Kamu ingin aku berlutut jika kamu ingin aku berlutut. Selama aku di sini, biarpun kamu meledakkan dirimu sendiri, aku akan mengurus semuanya untukmu. Aiden meliriknya sambil tersenyum, terima kasih saudara Faber. Hanya hal kecil. Faber melirik secara provokatif ke kuali kayu hijau di langit, mendengus, dan langsung mendarat di Aula Baihua, langsung mengangkat perisai hijau. Jika dia tidak menerobos ke alam dewa dan tidak cukup kuat, dia akan naik untuk bergabung dalam pertempuran. Di kuali kayu hijau. Roni memandang Faber dengan mata muram, wajahnya pucat karena marah. Beraninya pria yang baru saja menerobos alam ilahi, menghinanya seperti ini. Brengsek. Di kuali kayu hijau, api hijau keemasan tiba-tiba menyala, dan aura yang sangat kuat mengalir langsung ke 9 langit. Boom! Saat berikutnya, kuali kayu hijau besar itu seperti meteor yang terbakar dengan api emas hijau, dan menghantam Aiden dengan keras. Biarkan aku pergi, atau kita akan mati bersama. Pada saat ini, wajah Roni menjadi gila, energi dan jiwanya yang sebenarnya terbakar pada saat yang sama, dan dia tidak lagi peduli dengan luka-lukanya. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Roda ilahi matahari dan bulan muncul kembali di tangan Aiden. Menggerakkan tangan di udara ibarat mengaduk yin dan yang langit dan bumi. Ketika roda dewa biru dan putih berputar di depannya, dia mendorong keras tripod kayu hijau yang menghantamnya dengan keras. Bum bum bum. Ketika api hijau keemasan bertabrakan dengan roda ilahi matahari dan bulan, energi besar menyebar ke segala arah. Dilihat dari kejauhan, seluruh kaki gunung Ming tampak seperti bom atom yang meletus di langit, nyala api hijau keemasan yang indah menyebar, dan bahkan kota satelit yang jauhnya puluhan mil pun terlihat samar-samar. Untungnya, saat ini lokasinya berada di pinggiran kota, jika tidak maka akan menyebabkan kekacauan lagi di kota Jinling. Meski begitu, aura kekuatan dan kelemahan yang berbeda muncul di seluruh kota Jinling, dan banyak orang biasa yang mengambil gambar dengan teropong dan ponsel. Pasukan khusus Istana Surgawi Kota Jinling bertindak cepat untuk menenangkan emosi masyarakat dan pada saat yang sama kembali menutup area sekitar Mingshan. Di udara. Api hijau keemasan yang menyala di tripod kayu hijau langsung hancur berkeping-keping. Tanda dangkal muncul lagi di tripod. Swoosh. Kuali kayu hijau redup terbang terbalik, meninggalkan bekas putih di udara akhirnya, Roni berteriak putus asa, dan nyaris tidak stabil di udara. Kamu belum keluar. Aiden mencibir dan melambaikan tangannya. Ki Mahamudra bawaan. Boom. Jejak tangan giok putih besar itu menembus kehampaan dalam sekejap dan mendarat di kuali kayu hijau. Boom. Kuali kayu hijau besar, yang beratnya lebih dari 1000 kg, meledak dalam sekejap, dan sebuah kawah tercipta di tanah dengan keras. Keluar. Aiden mengambil satu langkah ke depan, tubuhnya langsung melintasi beberapa kaki ke dalam kehampaan, mendarat di depan kuali kayu hijau, dan meraih kekosongan itu dengan tangan kanannya. Telapak tangan perak berukuran sekitar 10 kaki mengembun, dan kekuatan isapnya meledak. Sosok malang berlumuran darah langsung digenggam oleh tangan raksasa. Saat ini, aura Roni sangat lemah bahkan tubuh Rohimu tidak dapat memperbaiki lukanya. Ehem. Dia menatap Aiden dengan mata merah, dan senyuman gila tiba-tiba muncul di sudut mulutnya.
Jika kamu tidak membiarkan aku hidup, aku tidak akan memudahkanmu. Meletus. Dalam sekejap, tanda rune daun hijau tua di antara alisnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Jiwanya dan sisa energi sejatinya terbakar dalam sekejap, dan tubuhnya membengkak. Kekuatan penghancur yang kuat membuat Chang Sui dan orang lain di kejauhan tiba-tiba merasakan di dalam hati mereka. Sen, kamu tidak bisa meledakkan dirimu di depanku. Wajah Aiden acuh tak acuh, dan di saat yang sama dia berbicara, cahaya pisau perak terbang dari tengah alisnya. Pedang ilahi, bunuh. Klik. Suara spiritual yang menghancurkan terdengar di hati setiap orang. Wajah Roni langsung membeku, warna matanya memudar seperti air pasang, dan aura penghancuran diri menghilang dalam sekejap. Pada titik ini, putra dewa dari Sekte Dewa Pengobatan dari Sekte Abadi, jenius paling kuat di era kontemporer, telah meninggal, baik tubuh maupun jiwa telah dihancurkan.